Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Rahasia Kurasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. So, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pengalaman yang saya alami minggu lalu. Jadi, minggu itu saya berikan judul namanya itu Lancarkanlah Jika Ingin Dilancarkan. Oke, kita akan beri judul ya. Lancarkanlah. Di sini ada judulnya adalah Lancarkanlah jika ingin dilancarkan. Baik. Jadi kemarin itu saya mendapatkan suatu pelajaran atau hikmah berkaitan dengan barang yang saya pakai atau barang yang saya pinjam. Jadi saya itu kemarin itu sering berpergian, kemudian ternyata pas tidak ada kendaraan dan kendaraan saya karena dibawa orang tua, jadi saya meminjam kendaraan tetangga. Nah, ketika saya meminjam kendaraan tetangga itu, di situ saya berkewajiban bagaimana saya bisa menjaga barang tersebut, merawat, melindungi, dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jadi ini berkaitan dengan judul yang saya berikan di sini. Jadi yang kemarin saya lakukan itu saya minjam barangnya, kemudian di situ terjadi dua komposisi atau peperangan di dalam diri saya. Yang pertama adalah ketika saya membawa motor itu, ada satu yang pertama, saya kan dompetnya, saya berpikir bahwa dompet saya itu sedang menipis. Jadi dompet saya itu sedang menipis. Yang kedua, kalau tidak membelikan bensin, dan saya juga merasa bersalah atau merasa berdosa. Kenapa? Karena saya sudah menggunakan motor tersebut walaupun orang yang punyanya tidak meminta untuk dibelikan bensin. Nah, seringkali teman-teman, kita itu mengalami mentalitas yang terlalu gratisan, sehingganya itu membuat mata rantai yang terus gratis sampai kita itu terus meminta-minta kepada orang lain. Dan itu harus diputuskan. Seharusnya kita itu tujuan di muka bumi itu harus mengasihi dan memberi serta mencintai semuanya. Nah, mencintai itu artinya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan malah sebaliknya. Nah, maka teman-teman saya perintahkan untuk selalu memberi kepada siapapun. Nah, pas dalam perjalanan itu, di dalam diri saya berpikir, udahlah nggak usah dibeliin, gua kan lagi nggak ada duit nih. Nah, kalimat itu sebetulnya yang saya lakukan itu menghambat daripada rezeki yang Allah turunkan kepada saya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya, lancarkanlah rezeki jika ingin dilancarkan. Ini anggap aja ini adalah rezeki teman-teman. Anggap aja di sini adalah rezeki. Karena persempitnya rezeki itu banyak, mulai dari kesehatan, kebaikan, keluarga, dan lain sebagainya. Cuma pengertian rezeki itu saya persempit dengan kalimat currents atau uangnya di sini, uang. Jadi lancarkanlah rezeki jika ingin dilancarkan, lancarkanlah uang jika ingin dilancarkan. Jadi ketika saya kemarin itu minjem motor, itu kan kalau saya tidak membelikan bensin, artinya saya menghambat rezeki orang-orang yang jual bensin. Artinya ketika saya menghambat rezeki orang yang jual bensin, saya juga menghambat orang-orang yang terus-menerus nih. Maka uang itu sebetulnya currents. Uang itu sebetulnya adalah perjalanan yang terus menerus. Maka ketika saya berpikir untuk tidak membelikan bensin, artinya saya menghambat sesuatu rezeki orang lain. Nah, ketika saya menghambat rezeki orang lain, maka di sini pula rezeki saya pun akan diperhambat. Sama halnya. Nah, jadi balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka dalam Al-Quran itu berikanlah yang terbaik. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang seharusnya saya itu memberi pada tukang bensin, membeli bensin, tapi saya tidak membeli, artinya saya menghambat. Nah, ketika menghambat, maka Allah juga di sini itu menghambat rezeki saya. Akan menghambat. Maka orang-orang yang tidak pernah memberi, orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau membantu orang lain itu, mereka tuh akan celaka. Ini penjelasan ilmiah seperti ini. Dan mereka tuh akan mendapatkan bisa neraka, siksaan atau penderitaan. Kenapa? Karena mereka kikir. Kecuali orang-orang yang baik hati, yang suka memberi, menolong, yang suka membantu, maka mereka mendapat kebahagiaan, kesenangan, kemudahan setiap kehidupannya. Nah itu ya teman-teman. Jadi pas kemarin itu saya pengalaman bahwa ketika saya tidak membelikan itu, artinya saya berhentikan rezeki orang lain. Nah, ini pengalaman juga bahwa ketika saya memberikan itu, bisa jadi itunya 10.000 gitu kan, setidaknya 10.000. Itu artinya saya membuat senang orang yang dipinjami motor itu. Contoh, saya minjem motor saudara saya. Kemudian saudara saya itu ada satu tank full atau full tank isinya. Kemudian saya pulangin dengan kosong bensinnya. Kalau teman-teman jadi posisi di saudara saya, apa rasa teman-teman yang teman upload? Nah, akan rasa itu pasti akan ada rasa marah. Kenapa? Orang gue yang beliin kok dia yang ngabisin.
Kita kan berpikir seperti itu, kita kan berpikir demikian. Kenapa kita berpikir demikian? Karena kita yang beli, tapi dia yang ngabisin. Nah, itulah yang dilakukan bahwa kita itu harus bisa memberi sesuatu kepada orang lain, melebihi dari apa yang mereka beri kepada kita. Contoh, misalkan dia masih minjemin motor nih. Nah, ketika dia minjemin motor, kita habisin bensinnya, bagaimana kita mengisi full tank lagi bensinnya? Bahkan ketika dia tidak ada bensinnya, kita isiin bensin secara full tank. Maka yang rasa yang kita pinjami orang tersebut itu adalah rasa bahagia. Bukan kebahagiaan ini adalah sebagian dari sedekah. Nah, ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan 10 kali lipat dari apa yang kita beri kepada orang lain. Gitu teman-teman. Jadi balasannya, ini kan bahagianya cuma satu nih ke orang lain. Dia bahagia bahwa tanknya itu dibeliin full tank. Nah, kemudian kita akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Apalagi ketika kita minjem motor atau minjem sesuatu itu, kita tambahin nih uang waktunya atau 50.000 buat pegang aja. Nah, di sini terjadi ledakan kuantum bahagia dan senang banget orang itu. Maka ketika memberikan kebahagiaan dan kesenangan, maka itu kita akan mendapatkan 10 bahkan 100 bahkan ribuan bahkan unlimited kesenangan dan kebahagiaan yang diberikan kepada kita. Disebabkan apa? Disebabkan karena kita itu memberi, membantu, menolong dan bersedekah gitu. Jadi sedekah itu bukan hanya memberi tanpa imbalan saja. Bersedekah itu artinya membelanjakan sesuatu dengan apa yang kita bisa gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan barang orang lain atau meminjam barang orang lain, kita gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dipinjamkan kepada kita. Itu yang namanya sedekah, yang sebenar-benarnya sedekah. Terima kasih teman-teman. Saya Teddy Alansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.